Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Amalia. Di sini kita akan bahas yaitu geometri. Apa itu geometri? Geometri yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara objek-objek geometri seperti titik, garis, bangun, dan sudut. Yang pertama akan kita bahas yaitu objek geometrinya. Yang pertama ada titik. Titik bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki panjang, tebal, maupun lebarnya. Dan titik disimbolkan dengan titik dan diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, O, dan sebagainya. Jadi, ada sebuah titik di sini. Kita tulis huruf kapitalnya A. Berarti ini titik A. Berikutnya garis, yaitu himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Di sini ada sebuah garis dan kita pasangkan atau kita buat titik. Ada dua titik di sini. Ini saya akan membuat titik A dan B. Berarti ini adalah garis AB. Berikutnya bangun. Jika beberapa garis saling berhubungan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Bangun ada dua, yaitu ada bangun datar dan bangun ruang. Yang keempat yaitu sudut. Daerah yang terbentuk dari dua sinar garis dengan pangkal yang sama. Sudut biasanya disimbolkan dengan tanda seperti ini, lalu diikuti dengan huruf kapitalnya. Berarti ini sudut A, namun ada juga dengan ada 3 huruf kapitalnya, seperti ada A, B, dan C. Berarti ini sudut A, B, C. Untuk satuan sudut yaitu derajat atau radian, dan untuk alat mengukur sudutnya yaitu dengan busur derajat. Berikutnya ada jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu ada sudut lancip, yaitu besar sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Berikutnya ada sudut siku-siku, yaitu besar sudutnya 90 derajat, jadi ini tegak lurus ya. Berikutnya ada sudut tumpul, yaitu besar sudutnya 90 sampai 180 derajat. Berikutnya sudut lurus, yaitu besar sudutnya 180 derajat. Bisa dilihat di sini gambarnya. Berikutnya ada sudut triflex, yaitu besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Gambarnya seperti ini. Lalu sudut penuh, yaitu besar sudutnya 360 derajat, jadi full, penuh. Selanjutnya, kedudukan titik dan garis pada bidang. Yang pertama, kedudukan titik pada garis. Misalkan terdapat garis A, B, dan 2 buah titik X dan Y, maka ada sebuah garis A dan B, yaitu untuk titik X terletak pada garis AB. Jadi ini titik X ada di garis AB. Dan untuk titik Y itu ada di luar garis AB. Bisa dilihat perbedaannya ya. Kedua, kedudukan titik pada bidang. Misalkan terdapat sebuah bidang datar B dan 3 buah titik X, Y, dan Z. Maka ini bidang B-nya dan ada 3 titik, yaitu ada X, Y, dan Z. Untuk titik X itu ada di bidang X, bidang B, karena masih ada di garis bidang B. Lalu untuk titik Y itu ada di dalam bidangnya, dan untuk titik Z itu ada di luar bidang. Bisa dilihat perbedaannya ya. Yang ketiga, kedudukan garis pada bidang.
Jadi ada 4, yaitu yang pertama ada 2 garis saling sejajar. Ini biasanya terletak pada bidang yang sama, jarak antar garis selalu tetap dan tidak memiliki titik persekutuan atau tidak berpotongan. Jadi untuk titik A dan B ini sejajar dengan garis XY. Jadi garis AB sejajar dengan garis XY. Berikutnya ada 2 garis saling berpotongan. Ini terletak pada bidang yang sama dan saling bertemu di satu titik. Atau disebutnya persekutuan. Jadi ada namanya titik pusat. Jadi masing-masing dari garis akan bertemunya di pusatnya. Jadi garis A, X, B, dan Y masing-masing di satu titik. Yang ketiga yaitu 2 garis saling berimpit, yaitu terletak pada satu garis lurus pada bidang yang sama. Nah, ini kan garis dan ada A dan B. Ini dalam satu garis yang sama. Berikutnya 2 garis saling bersilangan, yaitu tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak saling sejajar ataupun berpotongan. Jadi bidangnya sama, tapi tidak dalam satu bidang. Jadi ada bidang 1, bidang 2. Nah, untuk di bidang 1, garis AB ini berbeda arahnya dengan bidang 2 dengan garis XY. Jadi bisa dilihat perbedaannya di sini untuk bidang 1 dan bidang 2. Hubungan antar sudut pada 2 garis sejajar yang dipotong garis lain. Yang pertama ada sudut sehadap, yaitu menghadap arah yang sama. Contohnya itu ada A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dan B3, A4 dan B4. Kita lihat. Untuk A1 arahnya sama dengan B1. Ternyata benar. Berikutnya, sudut dalam berseberangan, yaitu letaknya di antara garis P dan Q dan letaknya berseberangan. Jadi contohnya seperti A2 dan B4, A3 dan B1. A2, kita lihat A2 di sini, dan B4. Begitu juga dengan A3 dan B1. A3 dan B1. Selanjutnya, sudut luar berseberangan. Jadi, terletaknya di luar garis P dan Q dan letaknya berseberangan. Seperti A1 dan B3, A4 dan B2. Jadi ada di luar ya. A1, ini A1 dan B3. Dan A4 dan B2, A4 dan B2. Selanjutnya, sudut dalam sepihak, yaitu letaknya di antara garis P dan Q dan letak di sisi yang sama. Seperti sudut A2 dan B1, A3 dan B4. A2, sini ya, A2 dan B1 di sini. A3 dan B4, A3, B4. Selanjutnya, sudut luar sepihak. Itu letaknya di luar antara garis P dan Q dan letaknya di sisi yang sama. Contohnya A1 dan B2, A4 dan B3, A1. Ini A1 ya. Dan B2 di sini. Lalu A4 dan B3. A4 yang ini dan B3 yang ini. Selanjutnya, geometri bidang datar, yaitu
Yang pertama ada segitiga, yaitu rumusnya untuk luas setengah kali alas kali tinggi. Ini alasnya, ini tingginya. Berikutnya ada persegi panjang dengan rumus untuk luasnya yaitu panjang kali lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Kelilingnya yaitu 2 dikali P ditambah L, yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Berikutnya ada persegi dengan rumus luasnya yaitu sisi kuadrat. Dan untuk kelilingnya 4 kali sisi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu jajar genjang dengan rumusnya luasnya yaitu alas kali tinggi. Ini alas, ini tinggi. Dan kelilingnya itu 2 dikali A ditambah B. Untuk B-nya ini panjang sisi miring. Trapesium dengan rumus luasnya itu setengah kali A ditambah B kali T. Dan kelilingnya A ditambah B ditambah 2C. Ini tingginya. Untuk A dan B itu panjang sisi yang sejajar. Dan C itu panjang sisi miring. Selanjutnya layang-layang. Dengan rumus luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Untuk kelilingnya yaitu 2 dikali A ditambah B. Dengan A dan B-nya itu panjang sisi miring. Berikutnya belah ketupat dengan rumusnya rumus luas yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dengan kelilingnya yaitu 4 dikali S. S ini adalah sisi. Selanjutnya yaitu lingkaran. Rumus luasnya yaitu Pi dikali R pangkat 2. Dengan kelilingnya yaitu 2πr sama dengan πd. R-nya itu jari-jari, ini jari-jari. D-nya itu adalah diameter. Nilai pi bisa 22/7 atau 3,14. Contoh soal, diketahui panjang sisi suatu persegi A, B, C, D adalah 5 cm. Tentukan keliling dan luas persegi. Tadi ini sisinya sudah diketahui 5 cm. Bagaimana? Pengerjaannya yaitu diketahuinya sisinya. Sisinya itu 5 cm. Maka keliling persegi sesuai rumus untuk keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Nah, berarti 4 dikali sisinya berapa? 5. 4 kali 5, 20. Sekarang luasnya. Luas persegi yaitu sisi kuadrat. Berarti 5 dikuadratkan menjadi 25 cm persegi. Jadi, untuk kelilingnya 20 cm dan luasnya 25 persegi. Berikutnya, geometri bangun ruang. Yang pertama ada kubus dengan rumus luas permukaannya yaitu 6 dikali sisi kuadrat, yaitu 6 kali sisi kuadrat. Dan rumus volume yaitu sisi kali sisi kali sisi dengan sisi pangkat 3. Berikutnya, yang kedua balok dengan rumus luas permukaannya 2 dikali PL ditambah PT tambah LT, dan rumus volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Ketiga, kerucut dengan rumus luas permukaannya yaitu PR dikali R ditambah S, dengan luas selimutnya ya, yaitu PRS, dan rumus volumenya itu 1/3 dikali PR kuadrat dikali T. T-nya itu tinggi.
ini tinggi. Ini sisi, ini R, yaitu jari-jari. Yang keempat, limas dengan rumus luas permukaannya yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Dan rumus volumenya itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ini luas alasnya, di sini tingginya. Selanjutnya, prisma, yaitu dengan rumus luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Untuk volumenya yaitu luas alas kali tinggi. Yang keenam, tabung dengan rumus luas permukaannya yaitu 2πr ditambah R 2πr dikali R ditambah T. Untuk luas selimutnya 2πr T. Dan untuk rumus volumenya yaitu PR kuadrat T. Yang ketujuh yaitu bola dengan rumus luas permukaannya yaitu 4πr kuadrat. Dan rumus volumenya itu 4/3 PR kuadrat. Contoh soal berikutnya yaitu pada limas beraturan ABCD panjang rusuk tegaknya 25. Nah, di sini 25 dan panjang rusuk alasnya 7/2. 7/2 di sini. Jarak titik T ke bidang ABCD sama dengan, nah, berarti ditanyakannya jarak titiknya, jarak titik T. Kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kenapa? Karena di sini berbentuknya yaitu segitiga siku-siku. Jadi AC, A dan C tanyakannya yaitu sama dengan AB kuadrat akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat berapa? 98 ditambah BC-nya B dan C 98 sama dengan akar dari 196 sama dengan 14. Nah, untuk AE-nya di sini AE setengah dikali AC. AC-nya itu dari sini ke sini. Itu 7 cm. Jadi 14 dibagi 2 itu 7. Dan untuk TE-nya T dan E itu T akar dari TA kuadrat ditambah AE kuadrat. TA kuadrat, TA, dan AE. Siku-siku juga segitiganya. Yaitu akar dari 625 dikurangin 49. TA-nya itu kan 25 kuadrat 625 tambah AE-nya 7 dikuadratkan menjadi 49 sama dengan akar dari 576 yaitu 24. Mungkin itu saja untuk pembahasan geometri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.